Area terlarang wanita, sekali sentuh langsung pasrah. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa ada sentuhan tertentu yang terasa biasa saja bagi satu orang, tetapi sangat bermakna bagi orang lain? Dalam dunia psikologi hubungan, tubuh manusia menyimpan banyak titik sensitif yang berkaitan langsung dengan emosi, rasa aman, dan kepercayaan. Ketika titik ini disentuh dengan cara yang tepat dan penuh empati, respon batin seseorang bisa berubah sangat cepat tanpa disadari. Sentuhan bukan sekadar kontak fisik, tetapi juga bentuk komunikasi emosional yang sangat kuat. Banyak hubungan berkembang bukan karena kata-kata indah, melainkan karena kehadiran, perhatian, dan bahasa tubuh yang tulus. Disinilah sentuhan memainkan peran penting dalam membangun rasa nyaman dan keterhubungan. Menurut pakar psikologi relasi, tubuh manusia memiliki area tertentu yang lebih sensitif terhadap hang-hangan emosional dibandingkan area lainnya. Sensitivitas ini berkaitan dengan memori, rasa aman, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan akan kedekatan. Namun, semua sentuhan tetap harus berada dalam batas etika, persetujuan, dan saling menghormati agar tidak menimbulkan dampak negatif. Yang pertama, leher belakang. Pusat respon emosional yang halus. Leher belakang merupakan area yang sangat dekat dengan sistem saraf, sehingga sentuhan ringan di bagian ini sering memicu respon emosional yang kuat. Banyak orang merasa lebih rileks, nyaman, dan terlindungi ketika area ini disentuh secara lembut dan penuh perhatian. Reaksi ini muncul bukan karena sensasi fisik semata, tetapi karena rasa aman yang terbentuk secara bawah sadar. Psikolog menjelaskan bahwa bagian ini berhubungan dengan refleks kewaspadaan dan kepercayaan. Ketika seseorang membiarkan area ini disentuh, itu menandakan adanya rasa aman dan penerimaan emosional. Otak akan melepaskan hormon yang berkaitan dengan ketenangan dan kedekatan interpersonal. Namun, penting untuk memahami bahwa sensitivitas ini juga berarti area tersebut harus sangat dihormati. Tidak semua orang nyaman disentuh di bagian ini tanpa kedekatan yang cukup. Membaca bahasa tubuh dan menghargai batas pribadi menjadi kunci agar sentuhan tetap bermakna positif. Kedua, punggung atas, simbol dukungan dan perlindungan. Punggung atas sering diasosiasikan dengan kekuatan, tanggung jawab, dan tekanan emosional. Sentuhan lembut di area ini dapat memberikan rasa ditopang secara emosional dan psikologis. Banyak orang merasa lebih tenang ketika menerima sentuhan yang menenangkan di bagian ini. Menurut ahli hubungan, sentuhan pada punggung atas membantu menurunkan ketegangan dan meningkatkan rasa percaya. Sistem saraf merespon dengan menurunkan tingkat stres sehingga emosi menjadi lebih stabil. Inilah sebabnya sentuhan ini sering terasa menenangkan dan menguatkan. Tetapi tetap diperlukan sensitivitas terhadap situasi dan hubungan personal. Tidak semua sentuhan boleh dilakukan secara sembarangan tanpa konteks kedekatan. Etika dan empati harus selalu menjadi prioritas utama dalam setiap interaksi. Ketiga, telinga, area yang terhubung dengan fokus dan emosi. Telinga
bukan hanya organ pendengaran, tetapi juga bagian tubuh yang sangat sensitif terhadap angsangan, sentuhan, dan suara. Sentuhan ringan di area ini sering meningkatkan fokus, kedekatan emosional, dan rasa diperhatikan. Banyak orang merasakan respon emosional yang lebih intens ketika area ini disentuh secara halus. Pakar komunikasi nonverbal menjelaskan bahwa telinga berkaitan dengan perhatian dan keterhubungan interpersonal. Sentuhan lembut di area ini dapat meningkatkan kesadaran emosional dan rasa kemesraan sosial. Otak memaknainya sebagai sinyal kedekatan yang bersifat personal. Meski demikian, batas kenyamanan setiap individu berbeda-beda. Tidak semua orang nyaman disentuh di area sensitif ini. Oleh karena itu, kepekaan terhadap reaksi lawan interaksi sangatlah penting. Keempat, tangan dan jari. Media ikatan emosional. Tangan merupakan salah satu bagian tubuh yang paling sering digunakan untuk membangun koneksi sosial. Sentuhan ringan pada tangan atau jari dapat menyampaikan rasa aman, perhatian, dan kehadiran emosional. Banyak hubungan emosional berkembang dari kontak sederhana ini. Menurut psikolog relasi, tangan memiliki banyak ujung saraf yang langsung terhubung dengan pusat emosi. Ketika disentuh dengan penuh empati, tubuh merespon dengan rasa nyaman dan kepercayaan. Hubungan pun terasa lebih hangat dan terbuka secara alami. Namun, sentuhan ini tetap harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan penghormatan. Jika lawan interaksi menunjukkan ketidaknyamanan, maka sentuhan sebaiknya dihentikan. Hubungan sehat selalu mengutamakan rasa aman kedua belah pihak. Kelima, dahi, representasi perlindungan dan ketulusan. Dahi sering diasosiasikan dengan kepercayaan, ketulusan, dan rasa dilindungi. Sentuhan atau ciuman ringan di area ini sering memberi efek menenangkan dan menumbuhkan rasa aman. Banyak orang merasa lebih dihargai secara emosional melalui gestur ini. Ahli psikologi afeksi menjelaskan bahwa area ini dekat dengan pusat ekspresi emosi dan perhatian. Sentuhan di dahi memicu respon hormonal yang berkaitan dengan ketenangan dan kedekatan interpersonal. Itulah sebabnya gestur ini sering dihubungkan dengan kasih sayang yang tulus. Tetap perlu diingat bahwa makna sentuhan selalu bergantung pada konteks hubungan dan kenyamanan pribadi. Tidak semua orang menafsirkan gestur dengan cara yang sama. Komunikasi nonverbal harus selalu dibaca dengan bijak. Sentuhan memang memiliki kekuatan besar dalam membangun kedekatan emosional dan rasa percaya. Namun, kekuatan tersebut harus digunakan dengan penuh kesadaran, empati, dan tanggung jawab. Hubungan yang sehat tumbuh dari rasa aman, bukan dari tekanan atau manipulasi. Memahami psikologi sentuhan membantu kita membangun hubungan yang lebih berkualitas dan bermakna. Jadikan pengetahuan ini sebagai sarana untuk memperkuat komunikasi dan saling menghormati. Kedekatan sejati selalu lahir dari niat yang baik dan sikap yang dewasa. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.